Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita semuanya pada kesempatan hari ini masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya untuk melaksanakan amaliyah salihah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan juga selalu kita istiqomahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan karena keberkahan kita istiqomah untuk membaca sholawat, kita termasuk orang-orang yang tidak hanya mencintai Rasulullah tapi juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, la tunalul izzah illa bimururil baliyah. Tidaklah mungkin sebuah kemuliaan, tidaklah mungkin sebuah kesuksesan itu akan didapatkan illa bimururil baliyah, kecuali orang ini melewati yang namanya ujian dan juga musibah. Itulah yang kadang-kadang juga kita alami, tidak hanya kita sebagai manusia biasa, bahkan para kekasih Allah, para nabi-nabi Allah pun, beliau semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mereka kemudian mendapatkan derajat dan juga pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bisa lulus dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran yang luar biasa, pun tidak sedikit orang yang tidak lulus karena menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang ketika Allah ingin dekat dengan hambanya, kadang-kadang Allah memberikan ujian terlebih dahulu, memberikan musibah terlebih dahulu, sehingga ketika musibah itu dirasa berat oleh hambanya, ia kemudian meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jamaah, kita sebagai orang Islam diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa tegar, untuk bisa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa lolos dari ujian-ujiannya Allah, dari musibah-musibah yang ada di dunia ini, salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan cara berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman, tidak lain agar dia itu bisa lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sebab doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun ada beberapa sebab doa ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena orang ini memperhatikan masalah makannya, makanan yang halal, makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Ini bisa menjadi faktor yang luar biasa yang menentukan doa seseorang. Apabila orang makan makanan yang halal, dikatakan dalam sebuah riwayat, hatinya akan menjadi jernih. Ketika hatinya akan menjadi jernih dengan makan makanan yang halal, doa-doanya akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini mudah diijabah oleh Allah karena orang ini pun berdoa dalam waktu yang tepat,
pada tempat yang tepat. Waktu yang tepat dalam arti ada beberapa waktu yang memang mustajab. Salah satunya adalah di sepertiga malam ketika hari Jumat, di antara adzan dan juga iqamah, ataupun waktu-waktu utama yang lainnya. Pun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang memang lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan bahwa doa yang lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya. Makanya Rasul pernah mengatakan, da'watun nabi li aulad da'watul walidain li auladihi ka da'watin nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak-anaknya inilah sana doanya Nabi kepada umatnya. Saking mustajabnya doa seorang orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, Rasul mengibaratkan sebagaimana doanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Inilah para jamaah yang terkadang kita juga perlu berhati-hati ketika berkata-kata kepada anak kita. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan anaknya anak yang nakal, anak yang malas, anak yang cerewet dan lain sebagainya. Mungkin karena perkataan-perkataan sedikit dari orang tuanya, perkataan-perkataan yang kurang baik dari orang tuanya, ini kadang bisa menjadi doa yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk para jamaah yang dirahmati oleh Allah, doa yang mudah diijabah oleh Allah adalah doanya orang-orang yang terzalimi. Makanya Rasul pernah menasihati para sahabat, ittaqi da'watal madlum, berhati-hatilah kamu dengan doa orang yang terzalimi, orang yang mendapatkan fitnah, orang yang mungkin mendapatkan rasa-rasa dan lain sebagainya, karena kemudian ketika dia memang terluka hatinya karena kebenaran, maka bisa saja doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah lebih mengijabah doa seseorang, Allah juga ada doa yang memang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika doa itu untuk mencelakakan orang lain atau untuk kejelekan orang lain, ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dalam diri seseorang ini ada makanan-makanan yang haram. Ini yang bisa juga menjadikan doa itu tidak mustajab. Ada juga doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang perilaku orang yang berdoa. Salah satu contoh, kita coba melihat sejarah bahwa ketika zaman Nabi Musa alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak datangnya hujan selama beberapa tahun. Rasul kemudian melaksanakan sholat istisqa selama beberapa kali bersama umatnya. Nabi Musa alaihi salam 3 kali melaksanakan sholat istisqa tapi tidak turun-turun hujan. Akhirnya salah satu umat Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, engkau punya mukjizat kalimullah, orang yang bisa langsung matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa engkau tidak langsung matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya apa? Nabi Musa alaihi salam memberanikan diri untuk meminta langsung, berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kenapa engkau tidak menurunkan hujan padahal kami sudah melaksanakan sholat sebagaimana yang engkau ajarkan? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab keluh kesah daripada Nabi Musa dan juga umatnya. Musa, setelah kamu istisqa tidak hanya 3 kali, 10 kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali aku tidak akan menurunkan hujan. Kenapa ya Allah? Karena umatmu tidak berdamai, karena umatmu tidak akur, umatmu tidak rukun. Masih banyak di antara umatmu yang saling rasani satu sama lain, masih banyak di antara umatmu yang saling memfitnah satu sama lain, masih banyak dari umatmu yang saling bertikai satu sama lain. Maka kumpulkan umatmu semua, ajaklah mereka untuk musafahah dan juga saling memaafkan. Kemudian Allah mengatakan, innallaha fi aunil abdi
madamal abdu fi auni ahi. Allah akan menolong seseorang ketika seorang ini juga mau menolong dalam arti rukun dengan sesama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah umat Nabi Musa ini kemudian berdamai, saling memaafkan antara satu sama lain, turunlah rahmat Allah, hujan pun turun dan mereka semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah karena kita punya yang namanya senjata yang diberikan oleh Rasulullah berupa doa, marilah kita rangkai kehidupan kita yang baik, harapan kita yang baik dengan cara kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita khususnya di akhir bulan Ramadan ini, tentunya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan doa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini mungkin pertemuan ataukah ceramah yang terakhir dari kami. Mewakili saya pribadi Miftahul Huda, barangkali ada salah dan khilaf dalam berkata-kata, barangkali ada perilaku saya yang kurang pantas di hati panjenengan. Mewakili diri saya dan juga mungkin Pak Guyuban, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur pamit, wal-af minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.